Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Al-Fatihah dari hadirin Nabi wa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa dhurriyyatihi ja'alna nabi syekhana khususna min sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Salman al-Madani wa Syekh Muhammad Rasad ibn Abdullah Khadam Bain al-Banjari wa murabbi rahina Syekhana Zani Abdullah Syekhana Sayyidina Mirina Abdurrahman Ismail Muslim Allah Sahib al-Hidayah Habib Hamid bin Nazmi Hasan Basri Ali Yohana Muhammad Mudribul Syari Ibn Al-Bani Khusus Yadri Reha Bain Ummahatina wa Syekhina wa Ahlina wa Lana Syekhina Selanjutnya lahum al-Fatihah Siratul Lazim al-Zalihim Ghairil Maghdubi alaihim waladhdallin Amin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bid-dawam wa manna bi ni'matil iman wal islam wa khalaqa min nurihi nura habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an yakhluqa adama wa al-fay'a wa khalaqa min nasi min al-rashid wal-rashid wa hakama 'alaiha bil insiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rahmatin lil alamin wa tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. وَجِئْنَا بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ليشهدوا منافع لهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء قبلي وجاء بالشفاعة أو كما قال الرسول صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersama-sama dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bermajlis yang bertempat ini, mudah-mudahan senantiasa Allah mencurahkan rahmat dengan kita seberatan. Dosa kesalahan kita mudah-mudahan diampuni Allah taala, dan kita dalam lindungan Allah sampai akhir hayat kita husnul khatimah, dan kita hidup beriman, mati beriman, sempurna iman, masuk dengan Rasulullah khairul anam. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita berataan calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
Allah Ta'ala berfirman dalam kitab berita tentang kebenaran firman Tuhan itu luar biasa. Hanya setiap kata mengaji itu ada ujungnya Shadaqallahul Adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maha benar Allah dengan segala perkataannya. Ucapan sih jadi luar biasa, tidak pernah meleset. Coba kita lihat kita baca sebuah ayat Tuhan kita, Rabb kita, wa ajin bin nasi bil hajj, wa ajin bin nas bil hajj, panggillah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Yaitu kari jalan, pasti mereka datang dengan berjalan. Datang. Kan ketika panggilan ketika Baitullah tuntung, itu Nabi Ibrahim disuruh memanggil di atas Jabal Qubais. Sebagaimana hadis baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju, wahai sekalian manusia telah Allah fardukan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Kan gitu. Berhaji. Allah lagi menjelaskan situ Tuhan kita. Yaitu kari jalan, mereka datang dengan berjalan kaki menuju haji itu berjalan batis. Ingatlah yang kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni besi mama hendak naik haji kada kawat tulak duit kedida. Apa keinginan pian ulun usaha akan naik, ulun pingin membahagiakan pian mama. Nah, satu keinginan mama. Tapi kalau berat, kada Papa Uwais tidak mengabulkannya. Katakan nama, Uwais akan mengabulkan apa yang mama inginkan, tapi berat ini nah, perjalanan jauh. Apa ma? Sebenarnya mama pengen sebelum kematian mama hendak melihat Baitullah, hendak melihat rumah Allah Ta'ala yang agung. Terdiam Uwais. Baik nak, kita akan berangkat. Naik apa nak? Lu akan membawa mama, lu akan menggendong mama. Sebelum musim haji itu, 3 bulan sebelum musim haji itu, Sidin itu sudah melatih bahu Sidin, bahu, otot bahu anak menggendong kuitan. Sidin kan membelupah, mengembala ternak orang, kambing orang Sidin. Jadi sambil mengembala kambing itu diangkat sini, turun naik gunung, kambing dibawa, kena naik kena turun, himong kambingnya diangkat, kurehing kambingnya. Nah di situ di karang itu sendiri dikenal orang gila. Kenapa mengangkut kambing kena turun? Mungkin kita kada paham, andai kita sejaman lawan sini bisa tersambat ya. Padahal penghuni surga. Sidin itu mengangkat kambing itu melatih otot bahu. Cuma orang kada bertakut lagi napa. Mungkin ada di talok tiram orang membawa kambing gak dosa naik gunung, bawanya kambing bolak balik. Masih gitu muhajirin nih, bungolnya jangan saikong itu. Kayak degawian jangan saikong itu. Masih itu menyambat tak. Nah maka itu orang bahan itu menyambat sini. Berapa lama melatih itu? 3 bulan melatih otot bahu. Karena hendak membawa kuitan mulai Karang menuju Makkah itu perjalanan 1000 kilo lebih. Kuitan kena digendong. Itu karamat Sidin yang luar biasa beruntungnya. Ini orang jadi wali ini ada lewat kuitan, jalurnya ada. Ibadah biasa, cuman jalur bakti lewat kuitan. Ada yang lewat tahajudnya, ada yang lewat sedekahnya, ada. Orang tuh pak ibadah kada, tapi pemberian mana lakinya jadi beriakannya.
Orang mereka dapat gabung dengan garing 2 tahun itu sudah lakinya pemberian, ada jalurnya tuh, jalur pemberian jadi wali. Jadi orang-orang pemberian itu memang disenangi Allah. Sampai waktunya jangan wise, kan firman Tuhan gitu, ya tuh karijanan kami ada orang datang dengan berjalan kaki. Tuhan yang berfirman menunjukkan kebenaran firman Allah. Salah satunya tadi diangkat kisahnya membawa kuitan berjalan gratis. Pas hendak musim haji, perjalanan ini kalau berjalan naik onta itu sebulan lagi. Sidin sudah berjalan tengah 2 bulan sebelum musim haji dibawa kuitan 4 rombongan kafilah. Orang membawa barang, membawa sanggup bekal pakai onta. Sidin berjalan membawa kuitan, nuka onta kayak onta larang. 65 juta unta. Nang murah waktu itu unta cuntanannya. Cuma karena mau dipakai betampai kan itu. Artinya tuh Sidin ini dah saking kuatnya hati Sidin. Makanya banyak wais ini ada nama sepeda gitu lah. Ada nama kendaraan, tapi sebutin kuitan ditinggalnya. Dan kuitan di bawahnya jadi wais juga. Tulaknya menggendong kuitan. Nah, bayangkan kan Saribupa menggendong kuitan. Wah ini di hadapan kuitan giringnya kan di hirininya. Kawan anak matar kan puskesmas sama apa enak behera bocor kan. Ada papa main penyakit Tuhan itu pengen ngatik tasbih aja lagi penyakit bejikir kalau mati sore ini ngolnya di sini hendak dia berjalan misalnya membawa kuitan baju bahkan dari tikungan hilang sok ada mau lagi saya numpat cinta antar ke majelis jalan dakwah ya Pak. Kalau anak mantra ke majelis awal ulun wais naik haji Allah. Ada kisah orang tuh orang Banjar menggendong kuitan. Akon ada, tapi hendak mengatai batas tanah kuitan ya. Awal jadi jangan ada nang manggung aku nama madahi. Nama mak memadahi batas tanah abehikan. Capat mak aja, berdua manggung. Nah, tapi di jentangnya paring 2 buting lah dianggung kuitan. Mana mah batas tanah kan aja sih mulai nih. Tonggol nih mengganalnya sampai ke situ Kanyor situ. Membawa sampai Kanyor situ. Ini tanah mama, tanah abah lama. Iya sih dahulu. Wah ini terjual dah bubungulan namanya. Yang sudah terjual daripada yang hampas ke kuitan tak. Kan berjalan serangan bulik di sini. Sama Allah menggendong hendak mengerti batas tanah. Ini wais karena Allah. Hendak melihat Baitullah. Berjalan ribuan pan sampai ke Makkah. Umar ini sudah dapat pesan dari Rasulullah. Bila kaina Umar ikan bertemu dengan Uwais pamila hanya mintalah doanya kabul benar. Ujar Umar bin Khattab sampai Rasul menyuruh aku bila bertemu Uwais minta doa. Uwais ini ketika Rasulullah SAW sidin masih hidup pernah anak bertamuan tapi kada terjadi
Dia minta izin sama Mama Sidin waktu Rasul di Madinah dulu. Waktu sih masih hidup, Mama, ulun anak ke Madinah, ulun teramat rindu dengan Rasulullah. Bolehlah ulun tulak Mama. Ujar mamanya berapa perjalanan dari Yaman ke Madinah? Sekitar 7 hari 7 malam. Jadi 14 hari bolak-balik terus mah. Mau nikah nak 15 hari bulik aja mama izin akan ya tulak. Berjalan dia. Bayangkan bin Waisal, anak mendatangi Rasulullah karena rindunya. Sampai di Madinah, ketika itu Rasulullah perang. Jadi ketika itu memadai adalah Sayyidah Aisyah, bahwasanya Rasul tidak ada di tempat Rasul lagi mengadakan peperangan. Mereka hendak ketunggui karena berjumpa aja. Ujar Sidin kada kau mahada, wahai istilahnya Rasulullah, karena ulunnya hendak bulik pulang karena ulun berjanji lawan mama 15 hari aja. Bila sehari nikah kita ulun boleh kayak langsung. Jadinya kada pernah bertemu dengan Rasulullah pada sejaman. Makanya sih disebut tabiin. Kalau sahabatnya itu 4 syaratnya. Nanti sahabat yang dikategorikan kalimat sahabat itu 4. Pertama, orangnya hidup sejaman dengan Rasulullah. Yang kedua, pernah melihat Rasulullah. Kalau hidup sejaman tapi kada pernah melihat, ada termasuk sahabat. Ada orang melihat Rasulullah tapi kada sejaman, kada sahabat. Kan mainan kalau para wali bertemu Rasulullahnya kan melihat Rasulullah, tapi sidin kada sejaman. Nah itu maksudnya. Betul beriman dengan Rasulullah, mati beriman. Biar sejaman melihat tapi kada beriman, kada sahabat kayak Abu Lahab, Abu Jahal, yang abu-abuan tak. Nah, atau nya beriman melihat sejaman tapi akhirnya nya kafir pula, kada sahabat. Nah, gitu. Jadi harus syaratnya mati beriman. Jadi 4 kalimat sahabat pernah melihat Rasulullah, sejaman dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, mati beriman, hanya dikategorikan sahabat. Dan rata-rata sahabat itu wali. Sahabat itu wali berarti. Tingkat sahabat itu lebih tinggi daripada wali. Karena kalau sahabat pasti wali, kalau wali belum tentu sahabat. Kenapa wali? Karena langsung dibimbing Rasulullah. Tapi kenapa karamat bagian guru kada tapian banyak pada wali ini? Karena orang baru yakin sudah. Wah ini kita kada tapian yakin dengan seseorang, maka Allah timbulkan karamat supaya kita meyakini kebenaran disampaikan Siti. Bahar itu jadi sahabat sudah ada banyak pendil, ada ini iya gerang wali wala kalau nya bagi nampakkan Allah Ta'ala ini wali juga ilahnya. Oke. Karena ini banyak orang-orang wali itu melindungi dirinya, menutup dari kewaliannya. Nah, mereka tadi ya di sini ada hendak, tapi Allah yang menampakkan kewalian bagian, dinampakkan oleh Allah. Kita kan tidak tahu negara wali ada yang bersandar di tiang masjid hanya wali. Gampang bagi Allah. Sampailah sidin tadi di Makkah. Umar bin Khattab ini bocah gue ini kan kasar Umar nih. Aku yakin Uwaisnya ada di Makkah. Kayak mencium, kayak tahu tanda kewalian. Langsung sidin bocah, siapa di sini yang dari Yaman? Berdiri. Seluruh jamaah berdiri. Nah dari Yaman, nah kada dari Yaman jangan berdirian. Apa aja begini Umar bin Khattab yang menyuruh kita berdirian di sangit ya?
Umar duduk. Selain dari Karan duduk, nang dari Karan berdiri. Karan tuh kayak kampung. Mbah Yaman hanya Karan mana? Kakak Yaman, tarik gitu. Makanya disebut Uwais Al-Karni karena sedikit orang Karan, cakap orang Banjar, Uwais Al-Banjari. Cakap dari Kuin, Uwais Al-Kuini. Tapi sini dari Karan, Uwais Al-Karni. Siapa yang dari Karan? Nang selain Karan duduk, nang dari Yaman dudukkan, tiga kelompok orang Karan. Dan 40. Siapa yang bernama Uwais? Selain bernama Uwais, dudukan bertahan. Gimana Uwais ini? Tidak. Bertanyalah kepada orang Karan, wahai orang-orang Karan, adakah jamaah yang bernama Uwais? Ada aja begini, tapi mana itu orangnya gila. Jadi dia terkejut, gila mana? Tahun anggung kambing 3 bulan dapat cabang haji. Di mana? Dia memisahkan kemah. Paham ini orang-orang sugih ini bagaimana? Saya menjauh pada orang tahu diri. Para wali itu menghinakan diri di hadapan makhluk, tapi teramat mulia di hadapan Allah. Jadi beda ada orang duduk memisahkan diri itu wali itu menyerangkan sini. Wali itu ada yang nggak nampak. Duduk aja sini. Bila mengaruh tak gorengan tersendiri. Wali nampak. Ini kan hendak dikenal. Wali itu ada nang mastur, ada nang maskur. Mastur itu tersembunyi. Maskur itu, itu sini luar biasa. Terkenal di mana-mana. Mastur dia nang lucu, nang kada keawakan lah. Hanya hendak berubah datang tamu, tamu tuh silih berganti datang. Orang hendak mengambil berkah. Lalu banyak nang master tersembunyi santai, tinggal mendoakan jemaat tersebut. Nang masyhur nang lucu, wajib dia menampakkan kasih sayang pada makhluk. Hanya guru sekumpul itu ada tamu, ada di rumah aja memuliakan, menyambut sampai ke bandara situ. Nama orang karpet merah, siap mobil diantar sampai ke rumah, siap makan orang. Pelayanannya Masya Allah. Karena man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah itu si wali. Yang dikisahkan guru Hadrawi ketika aku malam di rumah guru sekumpul nama Habib Abu Bakar di sini. Habib ini yang adabnya tinggi benar. Gurunya, kita jangan guring di atas ranjang. Orang adab lawan guru sekumpul. Karena sama-sama ranjang, sama-sama tinggi di kisahnya. Kita di lantai aja. Gorengan di lantai sini. Jam 3 Habib ini bertanya rokok gudang garam. Nah itu aja yang nang gudangnya salah isi itu. Gudang garam itu isinya uyah saja. Itu jadi gudang garamnya. Tak ada yang dibuka kan uyah lah. Rokok isinya. Mana orang berjual rokok kayak ini? Kalau waras itu, kayaknya guru sekumpul itu guling di lantai. Ya Allah, jangan tapi merandahnya sih. Tamu di atas tilam sentas lantai lagi. Tadi tamu pada hendak direnjang tilam terunakan sampai terandah. Sidin di lantai lagi. Panahnya sidin anak manok rokok. Lagi dah habis. Kau turun tak boleh jadi guru hadri mengisahkan Allah. Kanida orang berjual jam 3. Sampai pulang kanida di situ orang berjualan tutupan kita. Hanya guru sekumpul datang menjulungi
sa lop tuh apa isinya 12 ke 10 lah 10 lah nah itu nyagin Habib guru tuh isakan sini bintol bintol biru musim bersimpah mesti bintol biru lah dalam sini apa sebenarnya di sini pada jambul malam ini si wali itu jam 3 merokok makanya beda dulu merokok jam 3 tuh wali jangan ditanya-tanya dulu wali itu jambul pada nang bulat keluarnya lihat dan saya kok ada mau kalah amor sidin sumbing nah nang bulat itu kalau Uwais Al-Qarni tadi kembali datangnya oleh Umar bin Khattab di kemah lawan kuitan Allah di kemah berdua menjauh pada kemah orang anggaplah jakai bentuk kain-kain di gantung sini makanya di Arafah terakhir yang mana haji reguler Arab Arab tuh kurang apa kalau hendak membangun Arafah nah kayak Mina tuh gampang tapi haji dan dipandang Allah yang paling kusut pakaiannya yang paling banyak debunya yang kusut rambutnya yang paling banyak pasir di atas kepalanya yang berambah seadanya jadi haji itu semakin kaya musuh itu semakin hebat dalam pandangan Allah. Nah, Panjolun pernah kan menemui di Makkah seorang muhaddisin itu Masya Allah sebutnya guru Lutfi Sidin tadi yang muhaddisin berdua guru Sabran dan Tay Raka Laman Sidin sebut muhaddisin itu ada gampangan paling kadang hafal 3.000 hadis Rasulullah lawan sanad habis yang Allah sin guring di antara dua orang guring yang berabah sin di situ itu lewat bagian anggaplah pengolah haji plus di Banjar guru piranda ke kemah guru berabah disiapkan kemanan basi makanan lengkap untuk pian jangan berabah sini ada di situ cukup di sini banyak mengamalkan hadis Rasulullah jadi haji itu semakin Pak Uyuh semakin seadanya semakin kenal pahalanya berambah ketika itu terbangun tadi akan Uwais Al-Qarni siapa? Aku datang untukmu aku minta doa siapa pian? Terdiam Umar bin Khattab ketika itu Sidin datang lawan Ali karena Allah wajah wahai Uwais doamu itu mampu menjamah pintu langit doakan kami supaya kami selamat dunia selamat akhirat sekelas Umar kenapa pian minta doa dengan ulun siapa pian menolak ke sini ulun tahu pian dari Allah tapi pian siapa ulun Umar bin Khattab sama-sama kan saya melihat dulu kan ada HP kayak Pak Umar ada tahu nah maka sungkem pian sujud jadi nama cium Uwaisnya sahabat Rasulullah betapa beruntungnya ulun bertemu dengan pian wahai sahabat Rasulullah pian yang pantas ya mendoakan ulun betul tunjulan berdoa deh nah, makanya orang tawadu itu betul tunjulan berdoa hanya kalau ketika orang yang selamatan rumahnya
ampun rumah kan inget mah ya guru karena jingok sidin kayak apa aja sedangkah mulai ampun rumah mulai aja mana gurunya aja tahu aja siapa tukang sarwan tukang sidin nah jadi bagiannya pas saya pin tukangnya pinang besarwan pinang memimpin kan awal ada tahu juga kira besarwan aja tahun jadi guru iya amannya kayak apa caranya nih tahu juga aja dipatihakan nah sudah aja nong segong sidin memulai kan dia bisa fatihah atau kayak apa orang ilah hadratin nabi kalau pada nabi bisa dan nabi lahumul fatihah sih ada paham apa gara makanan aja pais pisang alhamdulillah anu roti ada juga roti humbul juga nih nah iya dah cukup ya dia pais pisang roti humbul fatihah aja sih bertanam baca fatihah tentang anu karena dia langsung bertahlil sedikit berdiri sih dia apa amat ngomong apa jurang kamat ujungnya kayak ujungnya kayak sudah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya wassalati hayya alal falah wa salatu wa qamatis salat Allahu akbar la ilaha illallah la amat asik berzikir mampihi pula kada bisa bahaya daya apa mampihi ya terus menggenda kita nah ke lantai ampihan ya Allah jadi dia Uwais al-Qarni ulun yang minta doa wahai sahabat Rasulullah saling kemuliaan tidak kata Umar aku yang menyuruh adalah kekasihku Muhammad bila bertemu dengan Uwais minta doa nah Uwais menggantar mendoakan Uwais itu bila berdoa misalnya ya Allah turunkan makanan dari atas langit langsung datang ada beenggal jam nah, kalau nak kayak Sayyidah Maryam itu kan bila masuk Nabi Zakaria hibak makanannya wahai Maryam ini makanan dari mana kanat huwa min indillah berkatalah Maryam ini datang dari Allah hanya ada orang yang khawatir tuh seminggu kada keluar makanan orang hibak sampai ada sahabat Rasulullah tuh bila nyaruk bulan Ramadan tuh kan hendak mengaji wali Allah Ta'ala tak wali Allah ditanya kenapa pen kadang mengaji siang ujasin bila aku mengaji siang banyu liurku jadi air madu bila aku taguk kanyang sehat aku kadang merasa lapar si wali banyu nih liur jadi madu jadi sih kadang hendak mengaji siang malamnya kita lah betampai bakalin ada nggak sih Allah untuk menunjukkan kemuliaan si wali doakan aku jawab gitu juga jadi doakan kami anta waliyullah kamu wali Allah dan Rasulullah pernah menyatakan ini terkenal di langit di bumi orang asing tapi di langit terkenalnya luar biasa yang orang langit para malaikat kenallah pian nama pian heboh disebutkan di atas langit Uwais kenapa saking baktinya lawan kuita hanya bila pian bisi kuita nonton gana untung gana itu memandang muha kuitan itu sama memandang Baitullah jangan ngisi boleh lah guru mencangis boleh
Apalagi sini membawa nak kita baca cangangan di sini, baca celengan, memandang mama, memandang apa. Tak kumpul pian rahasia surga kedekuitan berada. Memandang muhasidin Allah, memandang rahmat lawan kita. Bila aksiden tersenyum karena perbuatan kita, Allah tersenyum dengan kita. Ini apa lagi? Hebatnya tuh. Cuman berapa banyak orang kadang mengetahui rahasia kuitan. Dia kadang memamai dalam kuitan. Suara tinggi pada kuitan. Kadang menjawab lawan kuitan. Sepaling sakit perasaan kuitan ketika anak wani menghardik lawan sidin. Jadilah kedurhakaan seorang anak itu nampak apabila suara kuitan lebih rendah daripada suara sang anak. Itu kita durhaka lawan sidin. Sidin itu kadawani lawan kita. Mama kita tuh masih bermamai lawan kita, ada apa-apa. Biar masih lagi kita tuh di bawah sidin masih. Tapi bersinarnya kali kita di sini. Kali kita tahu lawan anak. Selembut apapun kita durhaka lawan kuitan. Karena segedewannya lagi meninggikan suara. Kemendak belajar dan bakti lawan kuitannya dengan luar biasanya. Kuitan sih masih hidup kan. Di antaranya tuh kalau di YouTube tuh terkena Gus Ikdam. Gak ladang di Blitar. Itu lawan kuitan Allah. Ampun. Betapa sini itu takzimnya lawan kuitan. Itu mencium kuitan itu sampai ke beti-beti sedang sama. Mencium betis kuitannya sama mencium batul baitullah, tiang-tiang baitullah yang ada di dalam. Ini baitullah. Di dalam baitullah itu ada 3 tiang tempat menggantung lampu dari emas. Mencium betis kuitan sama mencium tuh tiang-tiang baitullah yang di dalam. Pada kawan kita masuk ke dalam baitullah. Nang kawan masuk ke dalam baitullah itu orang nang bedahi. Nggak ada besi dahi. Dan tokoh-tokoh dunia, presiden, orang-orang hebat. Namun hendak sama dapat pahala, betis kuitan. Tapi jangan diangkat menciumnya, diangkat keduanya. Jungkang juga. Aku disuruh guru main bebungulan di sini. Hantam murid sini. Sampai balah murid kuitan bayangkan ya. Jadi sebenarnya hendaknya lebih baik dalam kuitan. Cium betis nama. Walaupun yang teringatlah guru sekompol, Masya Allah. Ada ini kisah, kalauan kisah, tapi kebenarannya mendekati itu. Jadi ada orang Palangka, sugih banget di Palangka, ada kamu siapa orangnya, dia mau melang rumah. Waktu itu sekitar 14 M lah kisahnya tuh. Jadinya berkisah kan guru tuh. Ulun gurunya diberi Tuhan kesugihannya, karena ulun sering meminum banyu uduk bekas mama. Jadi diberi ulun kekayaan luar biasa. Ujar guru, Masya Allah, alhamdulillah anak tiap hari yang meminum banyu uduk itu. Hanya ketika meninggal mama itu satu sayap kok patah di sini. Banyu andai kadida banyu Zam-Zam, makan yang paling berharga banyu bekas hubungan.
Jadi baguslah mama mengolahkan lagi anak mencoba kasudupian. Tapi jangan kumur-kumurnya tuh di tanah. Karena gelianan anak. Kenapa nih mah ini begerendah ditagok-tagok tapi taminnya ya. Maka banyak nang hijines tuh tampung Asia kan bagian muha tapi niat kan niat itu tanah tetangga sapuhon bilang temunya anak wani lawan penolahkan bayu nangka itu kalau bocah ya Allah dengan berkat siraman air wudhu sebagai tanda bakti ulun dengan ulun baktikan anak ulun dengan ulun yang surahnya minum tambah sapuhon bilang kalau katulahan lawan kuitan memang katulahan lawan kuitan ngali obatnya pada kuitannya meritakan biar kamana minta banyak katulahan lawan kuitan tuh kayak membungol kan orangnya sudah bungol terdahulunya katulahan lawan kuitan makanan nyelemping bungol belum katulahan jalan lawan kuit orang bari menyambut katulahan lawan kuitan nah ya itu ulun tuh nggak pernah sedikit pernah sebagian yakin impactnya kuitan dengan dasar kayak katulahan kuitan ada anak santri waktu di pondok punya harap banget baca harap lanjut jadi imam. Jadi pada suatu hari ulun tuh berbacaan di kampungnya tuh Penandu ayo Masya Allah kalau sana kamu di sini kayak Allah dunia kada tamu yang santri itu kada harus tetangga kan harus benar 20 tahun kada bertemu apa juga ini pang sudah aku di kampung ini kan disambati orang itu bisa apa itu lawan itu durhaka lawan kuitan padahal bacaannya bagus apa bagus jadi di kampung tuh kayak biasa ya padahal luar biasa paparannya banyak jadi kesalahanku sebetulnya menampar kuitan karena lah ya boy jenang saikong luput napanya tapi baik biasa itu maksudnya luput galiannya tuh nampar kuitan aja tipai kuitan luput ya kayak luput apa karena kayak ada berapa Allah ujarnya kayak ini apa ya aku melihat abah aku tuh mengharapkan kamu aja makanya sama tertampar ulun jangan apa tahu juga aja timbul muharabnya nah lawan kalawan usut abahnya tuh pernah menampar mamanya itu kisahnya nah jadi kejahatan kita lawan kuitan tidaklah dibalas oleh anak oleh kuitan kita tapi yang membalas adalah anak kita sendiri. Sekali lagi, kejahatan kita kepada kuitan kita tidak bakalan dibalas oleh kuitan, tapi yang membalas kena anak kita lawan kita. Balikannya mampu mukhalafahnya kebaikan pian lawan kuitan pasti berbalas dan anak pian pasti bakti lawan pian. Dalilnya birru aba akum tabirrukum abana aku mudah-mudahan kita berdatang masuk surga bighairi hisab dengan haknya kemuliaan berkah kuitan kita berkah guru-guru kita dan kita dengan bimbingan Allah sampai akhir hayat kita husna wa khatimah al-fatihah amin Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ij'alna min ahli salah min ahli wa min ahli birrul walidain min ahli birrul walidain min ahli birrul walidain min ahli birrul walidain min ahli jannah bi haqqi sayyidina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil